Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Manchester United akan segera memulai petualangannya di tahun 2024 ya. Di Piala FA dulu ya kan, tandang menghadapi Wigan. Dan di tahun 2023 gue sudah bikin videonya. Gue bikin live, gue masih ingat, gue review. Bahkan gue juga memberikan preview terkait dengan tahun 2024. Nah, di tahun 2023 di paruh pertama ya, artinya di musim lalu, Manchester United luar biasa menurut gue bersama dengan Erik ten Hag. Di musim pertamanya 2 final, 1 trofi, dan penampilan menurut gue yang luar biasa. Old Trafford bisa menjadi benteng lagi bagi Manchester United. Tapi di musim ini ada penurunan yang menurut gue drastis dari sisi hasil dan juga penampilan dari Manchester United ya. Bagaimana Manchester United sudah tersingkir di Champions League, Manchester United sudah tersingkir di Carabao yang mereka menangkan musim lalu. Lalu di Liga juga jarak antara zona Eropa, utamanya zona Liga Champions, dengan Manchester United ini semakin melebar. Walaupun demikian, kalau kita kita nilai juga bagaimana poin yang dihasilkan oleh Manchester United dibandingkan dengan poin musim lalu. Sebenarnya ada perbedaan, tapi tidak besar banget. Nah, musim ini sayangnya pergerakan dari tim-tim lain ini lebih pesat dari Manchester United, dari perubahan Manchester United, sehingga saat ini di papan klasemen Manchester United tercecer, ya kan? Nah, kalau gue lihat secara ringan amatiran, tentu saja ada beberapa hal yang terjadi di Manchester United ya. Kenapa prestasinya bisa jeblok lah, katakanlah demikian. Erik ten Hag sering mengatakan cedera pemain. Yes, gue sepakat cedera pemain. Lalu juga bagaimana di paruh pertama belum ada kepastian ya kan, strategic review di Manchester United, siapa yang akan menjadi pemilik Manchester United dan lain-lain. Lalu bagaimana juga gue menilai situasi internal dari Manchester United yang ada masalah dengan Jadon Sancho. Lalu juga bagaimana performa dari beberapa pemain tidak sebagus musim lalu dan hal-hal lainnya. Namun gue tetap melihat ya, dan ini juga sekaligus menjawab beberapa mungkin Sobat Football United yang menilai ya gue terlalu pro dengan Erik ten Hag. Enggak, gue juga ada kritik terkait dengan Erik ten Hag, tapi gue selalu ya dari kapan tahu sih 110% mendukung siapapun manajer dari Manchester United. Dan mendukung itu bukan berarti tanpa kritik. Mengkritik bukan berarti juga gue ingin pelatih itu out. Enggak ya, gue tidak demikian. Namun ya, gue juga melihat ada beberapa kesalahan dari Erik ten Hag yang dilakukan di awal musim. Di samping seperti tadi, gue nilai juga ada faktor-faktor di luar Erik ten Hag seperti kayak cedera. Ini juga diawali dari preseason yang terlalu ketat ya kan. Dan ya proses penjualan dan lain-lain, hal yang tadi sudah gue sebutkan kurang lebih demikian. Nah, dari sisi Erik ten Hag sendiri, di video kali ini gue ingin memberikan, menurut gue ya secara dengan amatir, ini ada 4 kesalahan dari Erik ten Hag yang dilakukan di setengah akhir dari tahun 2023 di paruh pertama musim ini. Dan 4 kesalahan ini yang menurut gue urgent harus diperbaiki di paruh pertama di tahun 2024 sekaligus juga paruh terakhir ya kan di musim 2023-2024. Oke, ada 4 catatan. Nomor 1 adalah gue menilai Erik ten Hag terlalu kaku dalam formasi. Artinya formasi kan yang ingin dikembangkan, gue juga sudah sempat menyinggung di beberapa video gue sebelumnya, yaitu adalah 4-1-4-1, di mana gue menilai formasi ini sebenarnya masih belum matang. Dan ini sebenarnya sudah terlihat di preseason bagaimana Manchester United dengan pola 4-1-4-1 ini nggak oke ya, permainannya tidak maksimal, dan di preseason saja sudah terlihat seperti itu gitu. Dan ketika dipraktekkan di awal musim ternyata betul pemain-pemain yang diplot di posisi paling penting, contohnya seperti Casemiro, tidak bisa berperforma dengan bagus. Ini sekaligus juga mengingatkan gue beberapa tahun yang lalu, gue ingat bagaimana Louis van Gaal contohnya yang sempat merubah Manchester United bermain dengan 5 gelandang di 3-5-2 ya kan. Ketika itu Manchester United memperagakan formasi 3-5-2 ini di Amerika setelah Piala Dunia Brazil. Erik ten Hag ingin mengakomodir menempatkan banyak gelandang di lini tengah Manchester United. Pada saat itu di preseason bermain bagus. Namun ketika masuk ke musim yang sebenarnya ternyata tidak stabil.
Itu di preseason bagus ya kan. Nah, Erik ten Hag ini enggak menurut gue. Di preseason aja sebenarnya enggak lancar-lancar banget, dan ini tetap dipaksakan di sebagian besar pertandingan Manchester United dengan memakai 4-1-4-1 dan akhirnya tidak maksimal. Dan menurut gue ya sekaligus ini juga apa yang harus dirubah oleh Erik ten Hag. Dia harus fleksibel. Jangan lupa, dia harus mendapatkan hasil bagus di paruh kedua ini. Sehingga menurut gue tidak bisa lagi terlalu kaku dengan memakai 4-1-4-1 ya. Karena ada pemain-pemain yang menurut gue belum oke di formasi tersebut. Katakanlah Casemiro ya kan. Di paruh pertama kemarin tidak maksimal bermain di posisi tersebut. Lalu juga Sofyan Amrabat belum stabil, sehingga ya ini harus dicarikan solusi lain. Dan gue menilai ya solusinya adalah ketika 4-1-4-1 tidak jalan, rubah saja menjadi 4-2-3-1. Lalu poin kedua, kesalahan dari Erik ten Hag musim ini adalah perhitungan yang gagal dalam hal mesin gol, pencetak gol. Dia gagal membuat perhitungan yang betul, atau perkiraan, atau rencana, katakanlah demikian. Di bursa transfer, ya disebutkan kan ingin mengincar Osimhen, Harry Kane, penyerang premium, tidak didapatkan. Yang dihadirkan siapa akhirnya? Rasmus Højlund, yang tentu saja nama Rasmus Højlund ini kan kalau dibandingkan dengan Harry Kane, dengan Osimhen, ada perbedaan, ada gap di sana. Pada saat itu gue menilai, ya perhitungannya mungkin Marcus Rashford tetap gacor, bisa diandalkan musim ini. Ternyata tidak. Dan Rashford jeblok. Lalu Rasmus Højlund juga belum bisa maksimal. Anthony Martial sudah lupakan saja. Sehingga menurut gua ya ini perhitungan yang gagal dan harus diperbaiki. Diperbaiki dengan apa? Ya mendatangkan pemain baru di bursa transfer Januari, striker. Itu satu-satunya pilihan menurut gua saat ini. Kalau Manchester United atau Erik ten Hag tidak mendapatkan support untuk mendatangkan pemain baru, ya gue khawatir masalah ini akan tetap ada di paruh kedua musim ini gitu loh. Karena ada perhitungan yang salah tadi terkait dengan mesin gol Manchester United. Sampai sejauh ini siapa sih top skor Manchester United di Premier League? Scott McTominay yang bukan seorang penyerang. Jadi menurut gue ada kesalahan di sana yang harus diperbaiki ya mengenai itu tadi, siapa yang bisa diandalkan menjadi pencetak gol Manchester United. Syukur-syukur Rashford bisa kembali lagi ya top formnya, ataupun Rasmus Højlund juga bisa beradaptasi dengan bagus di paruh kedua. Tapi kan terlalu riskan menurut gua kalau hanya mengharap seperti itu ya, artinya mengharap Rashford dan juga Rasmus Højlund yang penampilannya jauh berubah di paruh kedua. Menurut gua ada resiko di sana, sehingga ya Manchester United harus memperbaikinya dengan mendatangkan pemain baru di bursa Januari, mungkin dengan pinjaman ya, tapi harus ada tenaga baru di sana. Lalu faktor nomor 3 adalah Scott McTominay itu pemain cadangan. Ya Scott McTominay faktanya saat ini adalah top skor Manchester United di Premier League, yes. Tapi buat gua Scott McTominay itu adalah pemain cadangan. Di beberapa kesempatan dia ditampilkan dari awal, dan menurut gua justru ini seperti kayak merusak situasi di atas lapangan. Ketika Erik ten Hag ingin memakai 4-1-4-1, di mana posisi dari Scott McTominay? Dia ditempatkan di breaker ya, gelandang bertahan yang tunggal itu nggak bisa dia dengan bagus mengcover, karena dia tidak terbiasa menurut gua selama bermusim-musim bermain single di sana. Kalau didorong di posisi double posisi nomor 8, gue tidak menilai Scott McTominay ini bisa menghadirkan kreativitas di lini depan. Dia menurut gue bagus ketika ditempatkan ya sebagai salah satu dari gelandang pivot, 2 sebagai orang tambahan di kotak penalti. Udah itu aja menurut gue. Fungsi-fungsi lainnya ada pemain dengan atribut yang lebih bagus, seperti kreativitas, seperti ditempatkan di posisi breaker itu tadi, sehingga kembalikan lagi Scott McTominay menurut gue sebagai pemain cadangan. Lalu yang terakhir, dan ini juga sering gue lihat musim ini, adalah Bruno Fernandes yang tidak bermain di posisi terbaiknya. Bruno Fernandes sering gue katakan posisi terbaiknya ada di posisi nomor 10 di belakang striker. Oke, sekarang kalau bermain dengan 4-1-4-1 bagaimana? Tentu saja ketika situasinya memungkinkan ya. Bruno Fernandes berada di salah satu dari gelandang nomor 8 di belakang striker. Dan jangan membuat Bruno Fernandes ini terlalu banyak turun. Ada statistik yang pernah gue sampaikan juga di salah satu video gue lupa yang mana. Intinya
gue sampaikan bagaimana angka defensif dari Bruno Fernandes itu terlampau tinggi musim ini jika dibandingkan dengan musim lalu. Musim lalu dia menjadi salah satu kontributor assist dari Manchester United yang tinggi juga. Kreativitas di lini depan yang bagus menurut gue. Bruno Fernandes menyediakan bola-bola ya bagi lini depan Manchester United dan memberikan solusi di lini depan, lini serang maksud gue. Nah, sudah biarkan dia bermain di sana. Dan ketika ada 4-1-4-1 yang tidak berhasil, rubah saja menjadi 4-2-3-1. Itu poin pertama yang gue sebutkan. Tapi jangan justru memaksa seorang Bruno Fernandes ini terlalu sering turun ke bawah. Sebagai seorang kapten, dia memiliki tanggung jawab. Dan itu yang ditunjukkan di banyak pertandingan musim ini ya. Ketika gelandang bertahan tidak bekerja dengan bagus, ketika ada kebocoran di lini tengah, Bruno Fernandes turun ke lini pertahanan. Menurut gue, ini harus diperbaiki, jangan diteruskan. Kembalikan Bruno ke posisi terbaiknya. Jadi menurut gue sekali lagi kalau gue rangkum, tadi gue sudah sebutkan ya, dengan solusi-solusinya ada 4 kesalahan di paruh musim pertama dari Erik ten Hag. Nomor 1 adalah kaku di 4-1-4-1. Nomor 2 perhitungan atau rencana yang gagal di mesin gol Manchester United. Dalam hari ini adalah Marcus Rashford dan juga mungkin Rasmus Højlund ya. Lalu yang ketiga adalah Scott McTominay itu pemain cadangan, tetap kembalikan dia sebagai pemain cadangan ya. Dan nomor 4, Bruno Fernandes tidak bermain di posisi terbaiknya. Tentu saja ada pendapat-pendapat lain ya, tapi gue melihat 4 itu sih yang harus diperbaiki. Dan karena gue melihat juga 4 poin tadi ini memiliki poin lah atau solusi untuk dilakukan terkait dengan akhir musim dari saat ini sampai dengan akhir musim nanti untuk merubah situasi di Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana Sobat Football United? Gue yakin pasti ada faktor-faktor lain. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.